Ya, kita kembali di Dialog Jurnal Siang. Saya akan ke Pak Ari. Pak Ari, sebetulnya kalau aturan mainnya itu seperti apa sih di hiburan malam? Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh? Yang pasti pelanggaran-pelanggaran pidana nggak boleh. Jadi katakanlah tadi, seseorang tidak boleh masuk ke dalam tempat hiburan, misalnya membawa senjata tajam, membawa senjata api, kemudian tadi membawa narkoba. Dan atau pelanggaran lain yang terkait dengan operasionalnya adalah ketika mereka menyalahgunakan izin operasionalnya. Jadi misalnya begini, izinnya restoran, ya, tapi beroperasi karaoke misalnya, ini nggak boleh. Oke, tadi Pak Rekwanto sempat membahas bahwa orang itu kalau ke tempat hiburan malam mencari narkotika, minuman keras dan juga wanita. Terkait minuman keras dan wanita seperti itu tuh aturannya seperti apa? Apa yang ilegal, apa yang diperbolehkan? Kalau minuman keras kan ada izinnya juga ya. Jadi setiap pengelola restoran misalnya ya, ada usaha restoran itu kan juga dia F&B services itu, food and beverage services itu termasuk minuman keras, dan itu ada izin tersendiri. SIUP MB, jadi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, jadi nggak masalah. Yang penting ada bartender yang punya standar kompetensi, punya sertifikasi ya, karena dia nanti ngoplosnya biar nggak bikin orang tewas gitu ya di sana gitu. Jadi saya kira itu. Dan kalau wanita kan juga, wanita itu tidak menjadi bagian dari manajemen, dipastikan kan. Jadi mungkin saja nggak cuman di tempat hiburan ya, dia bisa di jalan-jalan, di manapun ya, di stasiun, di rumah-rumah kita, itu bisa janjian sama perempuan. Jadi, kemudian dibawa ke situ, jadi itu bukan tanggung jawab manajemen kalau memang bukan disediakan seperti itu. Nah, kalau begitu saat ini sudah ada berapa tempat hiburan malam yang tercatat di Jakarta, Pak? Kalau hiburan malam itu variannya juga banyak ya, ada 24 varian hiburan malam. Jadi diskotik, klub malam, karaoke, geria pijat, spa, bahkan bowling, banyak sekali ya, biliar segala macam. Tapi kalau kita mau fokus ke diskotik misalnya ya, tercatat ada 80 diskotik yang masih terdaftar, artinya izinnya legal. Tapi menurut pengamatan kami cuma 21 yang beroperasi, ya, karena mungkin yang lain sesekali aja. Dan memang ada kuota. Di DKI Jakarta itu sejak tahun 94 dibatasi diskotik itu. Oke. Ya. Nah, ini nasib dari ke-80 diskotik ini sekarang seperti apa, Pak? Sedang gencar-gencar dilakukan pengawasan atau gimana? Ya, saya pikir kita harus sepakat bahwa kasus stadium ini bisa menjadi peringatan ya. Jadi mudah-mudahan peredaran narkoba apabila memang benar-benar ada di tempat-tempat hiburan yang lain itu bisa segeralah hengkang lah. Jadi jangan main-main, karena kalau ketemu 2 kali ya dan itu signifikan akan dicabut juga izinnya. Saya pikir ini kan pengusaha rugi. Kita boleh, pengusaha silahkan mau bisnis apa saja sepanjang tentu tidak melanggar ketentuan, apalagi ini kan kita berbincang-bincang soal narkoba. Ini sesuatu yang sangat jahat. Oke, nah dari Pak Adrian sendiri ini komitmennya dari para pengusaha seperti apa sih untuk bisa memerangi narkoba ini? Kita udah sepakat ya, narkoba kalau di tempat hiburan itu basmi. Hanya persoalannya kan kita ini menerima tamu banyak. Tamu ini macam-macam keinginannya. Ya, tadi disebut Pak Rekwanto, dia mau alkohol, mau perempuan, mau narkoba. Ini kan kalau kita tidak awasi persis, itu malah jadi merugikan para pengusaha. Merugikan, kita rugi. Bayangkan Anda boleh beli berapa sanksi yang harus kita terima ini. Karyawan, dan izin itu gak gampang. Gak gampang mendapatkan itu. Jadi ini memang menjadi perhatian lebih serius lagi, tetapi lebih jauh saya ingin pesankan bahwa DPR nanti harus membahas undang-undang narkotika itu lebih tegas lagi. Ya, jangan ini asal jadi ini saya lihat. Oke, saya kembali lagi ke Pak Ari untuk closing statement untuk kasus ini ke depannya, harapannya seperti apa sih, Pak Ari? Ya, saya tentu berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan, utamanya lagi-lagi adalah para pengusaha, kemudian juga kami dari Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak kepolisian sebetulnya, yang tahu persis seluruh peta dan jaringan narkoba yang ada di Jakarta, katakanlah.
tentu harus meningkatkan intensitas dari pengawasannya, dan saya setuju sebetulnya memang hukuman yang tegas ya supaya betul-betul jera, dan ya tadi hukuman mati atau misalnya tembak mati ya, seperti itu. Tapi untuk lebih tepatnya adalah bagaimana pihak pengelola itu meningkatkan pengawasan internalnya, sehingga mereka bisa jadi deteksi dini bagi pemberantasan narkoba. Oke, baik, terima kasih Pak Adrian dan Pak Aris sudah hadir di Berita Satu. Pemirsa tetaplah di Jurnal Siang, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya.